Sayangnya Master Show yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda. Setelah drama itu, di luar ia akhirnya bertemu dengan Tang San. Namun di sini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan. Sampai ketika melewati sebuah lorong, mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa Tang San. Tang San sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu perpus, melainkan sebuah plat tanda bangsawan. Sementara itu, rombongan Sri Lanka masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun tiba-tiba Daimube diserang oleh sang kakak, yang langsung mematahkan cakar harimaunya. Sang kakak lalu mengatakan kalau Daimube masih sangat lemah, bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya. Di sini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena. Kembali ke Tang San, berkat arahan dari seorang penjaga, ia dan Master Show berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya. Namun sayangnya saatlah ketemu, halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang. Seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya. Di sisi lain, kakek Dugu menghadiri undangan rahasia ke Balai Roh Pelindung, di mana di sana pimpinan klan Kibou dan kakek pedang sudah menunggunya. Ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh master roh hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh Bibi Dong. Setelah pertemuan itu, kakek Dugu bergegas menemui Tang San untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap Bibi Dong. Ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada 6 master roh dengan masing-masing 9 cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut. Di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi sehingga ia menyuruh Tang San agar selalu waspada. Singkat cerita, saat Tang San kembali ke akademi, ia mendapatkan kabar bahwa Daimube kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya. Diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini. Menurut Master Xiao, kekuatan roh pelindung dari Daimube masih bisa dipulihkan. Namun bukan dengan obat-obatan, melainkan hanya semangat Daimube sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimaunya kembali. Singkatnya, Master Xiao mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari Daimube, yaitu dengan menyuruh Suying untuk pergi menantang kakak Daimube. Dengan menempatkan Suying ke dalam bahaya, diharapkan bisa menggerakkan hati Daimube dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung. Di sini Master Xiao menegaskan bahwa hanya Daimube lah yang bisa menyelamatkan Suying karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan Xingluo. Sementara itu, Suying ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak Daimube. Ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Daimube lah yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak. Terpancing dengan ucapan itu, akhirnya mereka pun bertarung. Nampak jelas perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlampau jauh. Namun saat akan membunuh Suying, tiba-tiba Daimube muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut. Diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan, cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh. Dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan Suying, ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya. Sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh, Master Krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Di pihak lain, di kediaman Akademi Changhui, Xinian mengatakan kalau di pertandingan final kali ini CQ tidak akan sendiri. Ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena nanti. Sebelum berangkat menuju Balai Roh Pelindung, Xinian memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan. Kemudian ia memberikannya kepada CQ dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut. Singkat cerita, pertandingan di arena Balai Roh Pelindung pun dimulai. Masih dipimpin oleh Master Krisan selaku wasit. Sebelum match pertama, Master Krisan mempersilahkan Bibi Dong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan untuk para murid akademi yang telah bekerja keras. Dalam pidato singkat itu, Bibi Dong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah 2 buah tulang dari siluman roh, item yang sangat langka di dunia dahulu. Langsung ke pertandingan yang pertama. Di putaran kali ini, tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi Silwo, yang merupakan timnya dari kakak Daimube. Dalam briefingnya, di sini Daimube bertindak sedikit egois dengan berkata kepada Tang San bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan Suying. Karena melihat keyakinan dari mata Daimube, Tang San pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua.
Sang wasit ternyata juga tidak keberatan, dengan catatan perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari 2 orang. Kakak Dai Mumbai berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri, sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur. Sebelum dimulai, diperlihatkan secara diam-diam CQ datang menemui Tang San. Mengingat mereka telah menjalin kerjasama, CQ menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari Sinian untuk diserahkan kepada seseorang di balai roh pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa. Dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu, Tang San pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya. Kembali ke arena, setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda. Dan ternyata, Dai Mumbai dan Suying berhasil melakukan fusion, yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka. Master Shao lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah, karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain. Terlihat jelas wujud dari harimau putih milik Dai Mumbai yang mendapatkan buff kecepatan super dari Suying. Walaupun sudah begitu, sifat angkuhnya masih belum hilang. Ia melarang keras rekannya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya. Kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Tang San akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud. Ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat 2 tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan. Kemudian utusan tersebut meminta Tang San meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya. Setelah mereka keluar ruangan, utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani.